Perkenalkan, nama saya Yanu Aditya Irawan. Nomor induk mahasiswa 877316115. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Salut Bandung, Tulungagung. Berikut video pembelajaran tematik dari saya. Selamat menonton. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat, tambah bertakwa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar ya anak-anak hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ya? Alhamdulillah. Anak-anak lebih semangat untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini Bapak mau mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk tanaman. Ini kan Bapak ya. Tepuk tanaman. Ada batang, ada daun, ada buah, nyam. Bisa ya? Oke, sekali lagi anak-anak. Tepuk tanaman. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, nyam. Oke, baik. Bapak harap anak-anak tak semakin pelajaran ya. Selanjutnya, Bapak membawa sebuah gambar. Coba perhatikan gambar yang Bapak bawa ini ya. Kira-kira yang sering dilakukan oleh anak-anak ini. Ada yang tahu? Aturan ya, terus sekali. Saya tahu lagi perawat tanaman. Ada yang oke. Terus sekali jawaban dari teman-teman lagi. Hari ini kita akan belajar tentang peduli sama hidup ya anak-anak. Jadi hari ini anak-anak akan melakukan pengamatan terhadap nabi hidup ya di lingkungan sekitar, dan Bapak nanti mau minta nanti ada dua anak yang mempresentasikan hasilnya. Siapa anak-anak? Ya. Jadi sebelum lanjut ke materi Bapak ada
dua pertanyaan terkait materi kita dari ini, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud tentang peduli makhluk hidup itu? Ada yang bisa? Ya, Mbak Asli sudah jawab. Oke, baik sekali. Seperti yang anak-anak jawab tadi, peduli terhadap makhluk hidup adalah sikap menghargai, merawat, dan menjaga hewan maupun tumbuhan agar tetap hidup sehat dan aman. Sikap ini ditunjukkan melalui tindakan yang bertanggung jawab dan tidak merusak. Anak-anak, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu merawat hewan dan tumbuhan? Kita perlu merawat hewan dan tumbuhan karena keduanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oke, baik sekali anak. Kita perlu merawat hewan dan tumbuhan karena keduanya merupakan makhluk hidup yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hewan dan tumbuhan membantu menyediakan udara bersih, makanan, serta menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Jadi itu adalah salah satu contoh peduli terhadap makhluk hidup. Ya, anak sudah siap untuk masuk materi selanjutnya. Sudah. Baik. Materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup. Yang dimaksud makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri khas seperti nafas, makan, bergerak, tinggi, bergerak, dan bergerak terhadap pernafasan. Adapun contoh makhluk hidup adalah pertama manusia, hewan, dan tumbuhan yang semuanya mampu menjalani proses kehidupan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada. Yang pertama itu bernafas. Apa sih yang dimaksud bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk memperoleh energi. Yang kedua, makan. Makan untuk makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup dan beraktivitas. Oleh karena itu makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup itu melakukan pergerakan baik secara internal dan eksternal. Apa sih pergerakan internal itu? Gerakan internal adalah gerakan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang tidak selalu terlihat dari luar. Gerakan ini berlangsung karena adanya aktivitas organ-organ tubuh. Contoh gerakan internal yang pertama, darah mengalir dalam pembuluh darah. Yang kedua, jantung itu berdetak memompa darah. Yang ketiga, makanan bergerak di dalam usus. Yang keempat, paru-paru mengembang dan mengunci saat bernafas. Yang kelima, gerakan sel darah putih saat awal rumah. Intinya, pergerakan internal adalah gerak bagian dalam tubuh yang menunjang kehidupan yang lain. Untuk pergerakan eksternal adalah gerakan tubuh makhluk hidup yang tampak dari luar saja. Biasanya dilakukan untuk berpindah tempat atau merespon lingkungan. Contohnya, hewan berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Tumbuhan mengarah ke cahaya matahari. Jika daun putih malu mengalir saat disentuh lawannya. Intinya
Artinya pergerakan eksternal adalah gerakan yang dapat dilihat dari luar negeri. Ciri yang selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, ukuran, dan perubahan selama masa hidupnya. Selanjutnya, berkembang biak. Makhluk hidup mampu menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya, reaksi terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap lingkungan sekitarnya, dapat respon perubahan. Contohnya hewan ikan bergerak mendekati makanan. Jadi kalau tersebut peka terhadap rangsangan karena bau makanan yang ditimbulkan serta merespon dan mendekati makanan tersebut. Contoh manusia menarik tangan saat menyentuh benda panas. Nah begitu. Menyentuh benda panas, tangan akan terasa panas dan langsung merespon dengan cara menarik tangan dari benda tersebut. Contoh tujuan dan putri malu yang mengatur saat itu, tapi anak sudah pada panas. Yang selanjutnya mengeluarkan zat sisa, melakukan metabolisme dan mengeluarkan sisa-sisa dari proses tersebut. Selanjutnya mengatasi kebutuhan dasar makhluk hidup yang pertama, makanan, air, tempat tinggal, darah, dan cahaya. Tujuan dasar makhluk hidup adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar makhluk hidup dapat hidup dan berkembang dengan baik. Berikut adalah penjelasan tentang kebutuhan dasar makhluk hidup. Yang pertama, anak-anak. Ya, makanan itu adalah sumber energi biologis yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang dan melakukan aktivitas. Yang kedua tadi, ya, air adalah komponen yang penting bagi makhluk hidup karena air merupakan 60-70% dari berat badan makhluk hidup. Yang ketiga tadi, baik sekali. Tempat tinggal adalah lingkungan di mana makhluk hidup itu dapat berkembang. Yang keempat tadi, udara adalah campuran gas yang terdiri dari oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, makhluk hidup dapat hidup dan berkembang dengan baik serta melakukan aktivitas sehari-hari dengan sehat dan produktif. Oke, bisa tahu anak. Selanjutnya, dampak jika makhluk hidup tidak dirawat. Yang pertama itu kesehatan yang sangat buruk. Makhluk hidup yang tidak dirawat akan lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan yang lambat itu dampak jika makhluk hidup tidak dirawat. Juga kematian. Jika makhluk hidup tidak dirawat dalam jangka waktu yang lama, maka mereka dapat mengalami kematian. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Makhluk hidup yang tidak dirawat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah serta menyebabkan penyakit. Yang kelima, pengurangan populasi. Jika makhluk hidup tidak dirawat, maka populasi mereka dapat menurun sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk enam, kehilangan air keragaman hayati. Jika makhluk hidup tidak dirawat, maka keanekaragaman hayati dapat menurun sehingga dapat mempengaruhi kemampuan ekosistem untuk berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, dampak ekonomi. Jika makhluk hidup tidak dirawat, maka dapat menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan, seperti kerugian dalam industri pertanian dan peternakan. Contoh dampak jika makhluk hidup tidak dirawat: tanaman yang tidak disiram dan pupuk akan layu dan mati. Hewan yang tidak digunakan dan yang kurang
Bapak ada gambar ini, apa yang anak lihat dari gambar ini perbandingannya yang ini apa penyebabnya? Ya, oke. Yang ini perbandingan tanaman yang lain dan tidak lain ya anak. Tanaman yang di bawah ini daunnya hijau dan segar ya, batang yang kuat dan lurus, dan akar itu menjadi sehat dan kuat ya. Untuk yang gambar yang ini, tanaman yang tidak dirawat itu, tanaman itu menjadi layu dan kering, batang yang lemah dan bengkok, akar yang lemah dan tidak berkembang ya. Bisa dipahami? Ada pun beberapa faktor penyebab tanaman bisa layu. Pertama, kekurangan air. Yang kedua, terlalu banyak air. Yang ketiga, kekurangan nutrisi. Yang keempat, suhu yang tidak sesuai. Dan yang kelima, serangan penyakit. Namun perlu diingat bahwa layu juga bisa menjadi proses alami pada beberapa jenis tanaman seperti pada musim gugur. Selanjutnya Bapak ada gambar lagi nih. Kita jadikan dua gambar hewan yang Bapak bawa ini ya. Yang ini itu hewan yang lihat apa yang kita lihat ini. Dan yang ini bisa cirinya itu sangat berbeda ya anak-anak. Gambar yang hewan yang jelas itu mempunyai bulu yang bersih dan mengkilap, mata yang cerah dan jernih, gigi yang kuat dan bersih, makan dengan alat kontrator. Hewan yang tidak terurus itu bulunya sangat dalam dan mata yang mengecil dan berair, dengan gigi yang rusak dan kotor. Namun perlu diingat ya bahwa setiap hewan yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga perawatan yang tepat sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan hewan tidak sehat antara lain, yang pertama nutrisi tidak seimbang, yang kedua cedera, yang ketiga stres, yang keempat lingkungan yang tidak sehat, dan yang kelima kekurangan air, yang keenam genetik, yang tujuh umur, dan yang ke-8 faktor peralatan dan lingkungan. Kami perlu diingat bahwa setiap hewan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga perawatan itu sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah paham? Kalau sudah, Bapak mau bertanya. Ini ada yang di rumahnya memelihara hewan. Apa hewan yang di rumahnya? Bapak bertanya bagaimana anak merawat hewan di rumah tersebut. Baik sekali. Ada beberapa cara lain ya agar hewan yang kita rawat bisa terus hidup dan berkembang dengan baik. Yang pertama, memberikan makanan yang seimbang. Sampaikan tadi. Yang kedua, memberikan air yang cukup. Yang ketiga, membersihkan obat. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang di rumahnya siapa yang mempunyai tanaman bunga itu? Tanaman apa yang sebenarnya bisa disebutkan nama Pak? Bapak mau ditanya ya, bagaimana cara anak-anak merawat tanaman tersebut?
Baik sekalian. Kalau tadi menyiram tanaman ya, menyiram tanaman dengan air cukupnya. Yang kedua memeriksa kondisi tanah. Yang ketiga memastikan tanaman mendapat cahaya yang cukup. Dengan tetap memeriksa adanya hama atau penyakit. Kelima memberi pupuk jika dibutuhkan. Selanjutnya Bapak akan membagikan tugas individu ya, dengan mengisi tabel hasil pengamatan makhluk hidup yang pernah anak-anak temui di sekitar rumah. Akhirnya tentunya anak Bapak silakan dulu ya kalau misalnya. Ini misalnya tanaman itu memiliki ya, jadi yang diamati itu memiliki ciri apa? Kuping yang panjang ya. Kita kan bisa di rumah, kita di sarana rumah itu ya. Kenapa dagingnya bisa dibuat sate atau makanan-makanannya untuk lawan berikut selanjutnya sebuah yang saya. Kalau pisang itu ciri-cirinya bertanggung jawab. Biasanya atau sarana rumah buahnya bisa dimakan kemudian diperjualbelikan ya anak-anak bersiap ya, kita harus bersiap.
tanaman mangga akan mengarah dari tujuan ke arah barat melihat pekarangan bunga atau menghasilkan hidup menghasilkan oksigen relatif dan bukan dapat ini disebutkan bergerak mengambil dari kita air tawar dalam aquarium tempat atau yang tidak penjelasan membantu mengerjakan tumbuh warna hijau dengan tanah dengan biji melihat ini rumah tanah dan membantu balon dari koloni makanan keluar. Bahwa anak-anak sekolah sudah benar-benar memahami materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Belum Bapak menurut pembelajaran ini Bapak mau mengajak anak-anak untuk mengadaptasi materi yang Bapak sampaikan tadi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Harus ada lagi bagus sekali karena sudah memahami bahwa satu itu adalah tanggung jawab kita dan dengan bantuan dapat sembuh dengan baik. Tapi itu semua memiliki kebutuhan seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Jadi kita harus memenuhi agar tetap sehat. Karena Bapak akan memberikan tugas PR ya. Tugasnya catat. Tugasnya anak-anak. Tugasnya mengamati satu hewan atau tumbuhan di rumah yang tentang bagaimana kalian merawatnya. Kita sudah paham terkait tugas PR, itu Bapak pesan jika merawat anak itu adalah wujud syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan akhir ini yang kita berikan kepada kita. Mohon terima kasih ya, memilih doa. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar tadi sudah selesai. Bapak sangat bangga karena kalian aktif bertanya dan menjawab. Ini menunjukkan kalian benar-benar memahami materi dari ini. Perhatikan semangat belajar kalian ya anak-anak. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.